Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu OP. Nah, di kesempatan ini teman-teman, Prabu ingin berjumpa dan menjelaskan kembali kepada teman-teman semuanya tentang seputaran BLT BPJS Ketenagakerjaan dari termin 1, termin 2 hingga termin 3 yang tak kunjung-kunjung cair, teman-teman. Nah, berikut dikutip dari hari Selasa 2 Maret 2021 jam 11.05. Berarti baru 2 hari ya, teman-teman. Untuk update BLT BPJS Ketenagakerjaan 1,2 juta kapan? BLT cair buat pekerja bergaji di bawah 5 juta. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman simak informasi dari Prabu mau ajak dulu buat teman-teman yang belum subscribe ke channelnya Prabu, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan komen juga share sebanyak-banyaknya dan tekan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya selalu update video-video dan informasi terbaru dari Prabu. Gimana teman-teman? Lanjut. Selasa 2 Maret 2021, tribunkaltim.co.id. Simak kabar terbaru bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 1,2 juta terbaru. Kapan BLT cair untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta? Itu merupakan title ya teman-teman, yang sesuai dengan judulnya tadi teman-teman. Menaker Ida Pojia sudah memastikan subsidi upah tahun 2021 Kemnaker 1,2 juta bakal dikucurkan lagi. Namun sayangnya BLT BPJS Ketenagakerjaan 1,2 juta tak diberikan untuk semua pekerja. Lalu timbul pertanyaan teman-teman, lalu kapan BLT cair untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta? Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, buruan cek informasi terbaru seputaran BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 sebesar 1,2 juta di tribunkaltim.com atau langsung ke channelnya Prabu teman-teman. BLT BPJS Ketenagakerjaan atau disebut BSU subsidi upah itu sukses tersalurkan di tahun 2020 lalu. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita merangsak ke 2021, teman-teman, kita kasih penjelasan dulu tentang yang di 2020 ya teman-teman. Meskipun BSU BLT BPJS di 2020 belum mencapai sepenuhnya tersalurkan kepada para pekerja atau buruh ataupun karyawan. Nah, berikut daftar penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 sudah dipastikan hanya akan menyasar pekerja yang belum mendapatkan subsidi upah Kemnaker di gelombang 2. Menaker Ida Pojia mengatakan sudah mengajukan anggaran untuk para karyawan yang di gelombang pertama mendapatkan 1,2 juta, namun gelombang kedua belum mendapatkan. Nah, jadi mereka inilah yang akan diusulkan mendapatkan BLT karyawan sebesar 1,2 juta itu. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah mengumumkan bantuan subsidi upah atau disebut juga BLT BPJS untuk karyawan tidak diperpanjang di tahun ini. Namun tahun ini masih akan ada pencairan BLT BPJS secara terbatas. Apa maksudnya secara terbatas? Yaitu adalah untuk yang gelombang pertama cair dan gelombang kedua belum cair ya teman-teman. Adapun kriteria atau daftar penerima BLT BPJS ini disampaikan oleh Menaker Ida Pojia belum lama ini. Kabar gembira. Ini khususnya bagi para pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS gelombang 1 tapi belum menerima pencairan di gelombang kedua. Nah, sekedar diketahui, pencairan BLT BPJS 2021 itu memang tidak diberikan kepada seluruh pekerja bagi gaji di bawah 5 juta seperti sebelumnya. Menurut Menaker Ida Pojia, pencairan BLT subsidi upah ini hanya menyasar pekerja yang terdaftar sebagai penerima di gelombang 1 tapi belum mendapatkannya pada gelombang 2. Realisasi kita sudah 98,92%, jadi sudah hampir 100%. Jadi teman-teman, di sembari banyaknya informasi-informasi tentang BLT BPJS yang di tahun 2021 ini akan cair, semoga teman-teman bisa memilah dan memilih ya teman-teman ya, dan memilih informasi yang baik gitu, dan memahami isi informasi tersebut teman-teman. Ada sedikit yang
yang karena kita sudah tidak tutup buku harus dikembalikan kepada kas negara. Jika memang sudah memenuhi syarat, kami akan ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses, kata Ida dikutip dari Antara Minggu 21 bulan 2 2021. Sebelumnya pemerintah pada tahun 2020 memberikan subsidi upah yang merupakan bantuan saat pandemi untuk prakerja dan mendapatkan di bawah 5 juta disalurkan dalam 2 gelombang. Pada BLT karyawan gelombang yakni Agustus-September 2020 telah disalurkan bantuan subsidi upah kepada 12.293.134 orang. Sementara untuk gelombang 2 pada November dan Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang. Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat, maka akan kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan, tambah Ida. Lalu timbul pertanyaan kita semua teman-teman, kapan BLT cair? Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BLT karyawan pada tahun 2001, sebab pemerintah mengandalkan kartu prakerja untuk memberikan bantuan bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19. Ida menyoroti bagaimana kartu prakerja juga memiliki insentif selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari program tersebut meski pelaksanaan berada di bawah Kemenko Perekonomian. Program lain seperti BSU misalnya, kartu prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya sama sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, itu tetap ada dan dialokasikan masih cukup besar, tegas Ida. Kartu prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang selama pandemi diakomodasikan, juga memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau angkatan kerja baru. Total bantuan yang didapat adalah 3,55 juta dengan rincian 600.000 itu biaya pelatihan setiap bulan selama 4 bulan atau total 2,4 juta, dan 1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan 150.000 sebagai biaya survei. Ida sebelumnya juga mengaku bahwa dana BLT BPJS atau subsidi gaji 2021 ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Sementara memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, ujar Ida beberapa waktu lalu. Ida menjelaskan program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini. Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya, kata Menteri dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini. Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap kartu prakerja cukup besar, yaitu sekitar 20 triliun, dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BLT karyawan di APBN 2021. Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan karena kita konsentrasi pada kartu prakerja, tambah Ida. Sementara itu, penyaluran subsidi upah atau BLT karyawan tahun 2020 mencapai 98,80%. Masih tersisa 100 pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memastikan akan menyalurkan kembali BLT karyawan yang belum tersalurkan pada pekerja penerima manfaat dan pelaksana penyaluran tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar di gelombang 1, di termin 1 dan tapi belum dapat di gelombang 2, nah itu akan dapat ya teman-teman ya. Seperti dijelaskan Kemnaker Ida Pojia, ya anggaran akan kami kembalikan ke Kementerian Keuangan dan kalau beberapa kesalahan bisa diperbaiki maka bisa kami mintakan lagi. Nah, saat ini kami menunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com Jumat 19 bulan 2 2021 teman-teman. Jadi gimana teman-teman untuk informasinya? Terima kasih sudah menyimak informasi dari Prabu. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Dan tetap dukung channelnya Prabu dengan cara subscribe, like, juga komen, dan share sebanyak-banyaknya. Juga tekan notifikasi loncengnya
karena agar teman-teman semuanya selalu update video-video Prabu terbaru. Mari dukung dan support channel Prabu agar bisa berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.